Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qayyumis samawati wal ardin Mudabbiril khalaiqi ajma'in Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhum alaihim minal mukallafin Lihidayatihim wa bayani syara'id din bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-azizul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-makhsusu bil Qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubi sinin wa bi sunanil mustanirati lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samahatid din Salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sairis salihin Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat, maghfirah, ampunannya, dan senantiasa Allah berikan kenikmatan sehat kepada kita. Allah berikan kita panjang umur dan senantiasa mudah-mudahan segala amal, aktivitas, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, kita memuliakan suatu tempat, mengistimewakan suatu tempat, mencintai suatu tempat di dalam agama Islam ini tidak lain tidak bukan karena tempat tersebut adalah memiliki kaitan hubungan yang sangat erat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita sedang saksikan bagaimana tempat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nyatakan tempat tersebut penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan tempat tersebut dengan keberkahan. Namun sekarang kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di tempat tersebut banyak yang tertindas, banyak yang dibantai. Ini adalah menumbuhkan rasa keimanan kita, menumbuhkan rasa mahabbah kita, menumbuhkan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, di mana tempat tersebut Allah yang nyatakan di dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW akan melakukan perjalanan mi'rajnya, Rasulullah melewati suatu tempat yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Allah nyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah perjalankan hambanya yaitu Rasulullah SAW dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, di mana Allah nyatakan alladzi barakna haulahu, Allah yang menyatakan langsung tempat tersebut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat tersebut menjadi mulia karena diinjak oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ke tempat tersebut, Nabi Muhammad singgah di tempat tersebut, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak rela. Kita harus membela tempat tersebut, kita harus ikut andil memperjuangkan tempat tersebut. Walaupun kita tidak bisa ke sana, jangan biarkan lisan kita terhenti untuk mendoakan saudara-saudara kita, untuk mendoakan tempat suci tersebut agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikuasai oleh umat-umat Islam. Karena tempat tersebut tidak mulia kecuali karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan tempat Masjidil Aqsa
Masjid Aqsa tersebut adalah tempat yang mulia. Kota Palestina adalah kota yang mulia, negeri yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, dan Allah nyatakan tempat yang mereka singgahi adalah tempat yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Allah katakan wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Allah Subhanahu wa taala katakan wa najjaynahu, kami selamatkan dia, yaitu Nabi Ibrahim, wa lutan ilal ardil lati barakna fiha, dan Nabi Lut diselamatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ke suatu tempat, ke suatu daerah allati barakna fiha, yang dimana kami telah berkahkan tempat tersebut dari sekalian alam. Allah nyatakan tempat tersebut adalah tempat yang berkah, menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang harus dimuliakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menempati suatu tempat, tidaklah singgah di suatu tempat kecuali di situ ada keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa 3 kali. Yang Rasul katakan, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Sampai 3 kali Nabi katakan seperti itu. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada negeri Syam dan negeri Yaman, di mana Palestina adalah bagian daripada negeri Syam. Palestina merupakan Syam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan negeri tersebut adalah negeri yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pantaslah kita harus membanggakan, harus memperjuangkan, walaupun kita tidak bisa pergi ke sana, tidak bisa membantu saudara kita. Mari setiap saat, setiap waktu, setiap salat kita doakan saudara-saudara kita agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan la tusyaddur rihal, tidaklah diupayakan untuk bepergian, tidaklah diupayakan untuk pergi ke suatu tempat illa salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, yang pertama adalah Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah wa masjidi, dan masjidku ini yaitu Masjid An-Nabawi. Rasul tidak menganjurkan kita untuk pergi dengan sekuat-kuatnya, dengan sebenar-benarnya, dengan usaha kita, kecuali ketiga masjid. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa, yang sekarang sedang butuh bantuan doa-doa kita, sedang butuh daripada ucapan-ucapan yang dilantunkan oleh umat Islam untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana saudara-saudara kita sesama muslim, saudara-saudara kita yang beragama Islam, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibantai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Perumpamaan seorang mukmin, perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kasih sayang mereka, dalam cinta kasih mereka, dalam perhatian mereka adalah seperti satu jasad. Idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad. Apabila satu anggota di jasad tersebut merasa sakit, seluruh badan tidak akan merasa enak. Bisahari wal humma, tada'a lahu sairul jasad bisahari wal humma. Maka seluruh jasad kita tidak bisa enak tidur, tidak bisa merasakan kenikmatan, akan timbul panas dalam tubuh kita. Maka apabila ada saudara kita yang terbantai, ada saudara kita yang ditindas, ada saudara kita yang sedang disakiti, maka kita wajib merasakan kesakitan tersebut. Kita doakan mereka agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan pembukaan-pembukaan yang
khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan dikirimkan bantuan-bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bantuan yang terlihat, Allah bisa mengirim bantuan yang tidak terlihat. Bagaimana ketika umat Islam di perang Badar, jumlah umat Islam sangat sedikit tapi bisa memenangkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya kemenangan dan kelapangan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW sampai mengatakan, bahkan Allah, innallaha yansuru bidu'afaikum, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemenangan dengan orang-orang lemah di antara kalian. Kemenangan tidak harus dengan kekuatan. Kemenangan tidak harus dengan banyaknya senjata, tapi doa-doa yang kita panjatkan, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lantunkan bisa memberikan kemenangan kepada umat Islam. Bahkan la yaruddul qadha illa du'a. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menolak daripada qadha takdir Allah kecuali hanya doa. Maka marilah kita berdoa untuk umat Islam, untuk saudara-saudara kita wabil khusus yang di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia dianggap sebagai orang-orang yang syuhada, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kemenangan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada mereka, sehingga mereka bisa hidup dengan senang dalam keadaan tenang dan makmur bersama dalam akidah Islam, akidah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.